Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu sekalian, para penggemar tanaman hias, terutama aglonema di seluruh Nusantara. Pagi ini Selasa 25 Mei 2021. Saya Pak Mursalim di channel saya Daeng Salim kembali menyapa Bapak Ibu sekalian. Semoga Bapak Ibu sekalian senantiasa sehat walafiat bersama keluarga. Amin. Saya pikir yang terpenting itu adalah kesehatan. Yang terpenting itu adalah kesehatan ya. Jaga kesehatan, apalagi di masa pandemi. Tentu berbagai macam penyakit itu gampang menyerang apabila kita tidak menjaga kesehatan. Bapak Ibu sekalian, hampir mungkin 2 bulan ya saya baru mengupload lagi. Ini disebabkan karena saya ada kesibukan lain. Yang kedua, saya merasa bahwa otak ini memang juga perlu direfresh. Jadi saya kemarin itu agak santai, refreshing. Saya tidak terlalu menggembor-gemborkan penjualan. Umur juga sudah 50 tahun. Saya merasa sangat bersyukur karena dalam kondisi umur seperti ini masih sehat walafiat, seperti halnya dengan Bapak Ibu sekalian. Tanaman hias ini untuk 2 bulan terakhir memang saya sengaja tidak terlalu pacu penjualan, karena ini juga sementara saya rawat, karena selama 1 tahun itu kita disibukkan dengan pekerjaan packing kirim, tanam packing kirim. Nah, itu kemarin sekedar informasi bahwa ibarat mesin, kita sebagai penjual bunga itu ibarat mesin, artinya non-stop ya. Kita mau istirahat, uang jadi luar biasa. Jadi selama 2 bulan terakhir, apalagi selama habis gempa di Sulawesi Barat di tempat saya, animo masyarakat juga terhadap bunga sudah mulai menurun 2 bulan terakhir. Mungkin karena bapak-bapak ibu sekalian sudah mempunyai koleksi ya, sudah memiliki semua jenis-jenis bunga, sehingga permintaan agak menurun. Ini juga disebabkan oleh memang ya, setiap tahun itu di awal tahun sampai bulan 3, bulan 4 itu umumnya permintaan bunga itu akan menurun. Ini disebabkan karena perputaran ekonomi agak lamban akibat belum turunnya dana APBN. Itu biasanya saya prediksi seperti itu. Nah, biasanya di bulan 5, bulan 6 ke selanjutnya itu akan ramai kembali. Saya yakin itu. Saya sudah beberapa tahun pelajari, setiap bulan 6 itu mulai lagi. Nah, ini sejak 1 minggu terakhir ini sudah banyak yang mulai nanya-nanya ke saya. Saya jawab seadanya. Lagian biasa saya kalau ada waktu saya menjawab. Kalau saya lagi istirahat ya istirahat. Betul-betul saya menjaga kesehatan. Di umur-umur seperti ini perlu memang kita menjaga kesehatan, dan refreshing saya di bunga. Jadi kadang saya di toko, kadang saya di kebun bunga, kadang saya di kebun yang satu yang isinya kakao, cengkeh, jagung, dan pisang. Jadi saya memang hobi di pertanian Bapak Ibu sekalian ya. Saya memang hobi di bidang pertanian. Lagi pula bertani itu saya anggap adalah jalan menuju sehat, karena kita berkeringat setiap hari. Cuma memang selama pandemi kita sangat disibukkan dengan mengajar anak-anak di rumah. Jadi
Begitulah metode daring belajar dari rumah memaksa kita harus mengajar anak-anak juga. Jadi itu yang membuat sibuk semua kita para orang tua. Tapi insya Allah di akhir bulan 5 dan menjelang bulan 6 ini saya prediksi aglonema akan kembali booming sampai di akhir Desember. Sampai awal Januari, akhir Desember dan awal Januari. Jadi sekitar 6 bulan ini ke depan saya perkirakan aglonema kembali akan booming seperti tahun-tahun sebelumnya. Karena kemarin itu di masa pandemi juga itu nanti booming aglonema setelah bulan 6 itu ya. Jadi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sekitar 7 bulan kita booming kemarin. Luar biasa. Saya ingin menceritakan bahwa kemarin itu waktu booming, luar biasa ya. Saya memakai karyawan sampai 10 orang. Kita menjual antara 200 pohon sampai ke atas, 200 pohon ke atas dalam satu hari. Jadi pernah saya satu kali 1000 pohon satu hari saya jual. Ini sisa-sisa aglonema, sehingga itulah sebabnya tanaman hias yang ada di tempat saya itu tidak ada yang sempat besar. Baru 2 bulan terakhir ini saya memulai membibit lagi, memotong-motong bunga, kemudian tancap. Alhamdulillah sekarang mulai sudah ada hasil. Dan bagi saya jenis apapun itu dipotong saja baru ditanam. Pelajaran kemarin bahwa apapun jenis itu biasanya kalau sudah besar itu pasti laku. Jadi apapun jenisnya ditanam saja, kalau sudah besar pasti laku. Dan kalau kita yang tanam sendiri kan artinya modal tidak terlalu membutuhkan modal. Sehingga kita bisa jual agak murah. Ini saya ingin sampaikan bahwa baru 2 bulan terakhir ini saya sempat memupuk bunga. Karena sebelumnya saya tidak pernah memupuk karena bagaimana ya, baru 1 minggu barang habis lagi, barang masuk 1 minggu habis lagi. Jadi buat apa kita pupuk, karena belum sempat makan pupuknya sudah dibeli lagi orang. Kalau 2 bulan terakhir kita udah bebas memperbanyak, memupuk. Dan alhamdulillah sekarang saya ingin ceritakan atau perlihatkan ke kawan-kawan semua, inilah hasilnya. Ya, ada beberapa jenis yang kita tidak tahu ID-nya. Ini semua saya yang tanam ini ya. Saya yang motong, baru saya yang tanam. Ya, hasilnya sudah ada bonggol, ada sudah lumayan besar, ada 1 daun. Ini suksom ini. Memang suksom agak lama juga ya. Agak lama memang. Saya pelajari memang rata-rata bunga yang mahal memang lama baru besar. Ini ada widuri ya, ada widuri. Kalau ini red tanjamani masih aslinya, ini belum pernah saya apa-apakan. Ini barang impor, ada pink katrina. Sekedar informasi bahwa harga bunga juga sudah mulai agak turun sedikit dibanding dengan bulan-bulan 6 sampai September kemarin. Jadi ada penurunan sedikit. Mungkin ini karena hukum ekonomi berlaku, penawaran lebih banyak daripada permintaan. Tapi mau diapa, karena ini merupakan hobi. Bahkan bunga pun tidak dibeli, saya tidak akan berhenti menanam bunga. Jadi meskipun bunga tidak laku, saya tetap akan menanam bunga, karena saya pikir inilah model saya menyalurkan hobi. Ini adalah model menyalurkan hobi. Jadi sambil menyalurkan hobi, kalau ada uang datang saya bisa dapat juga. Itu prinsip saya. Jadi berupaya menyalurkan hobi sambil kalau ada yang beli ya kita jual. Jadi istilahnya sambil menyelam minum air
Yang penting jangan sambil menyelam tenggelam. Jadi sambil kita menyalurkan hobi, kita juga bisa meraup rupiah di situ. Kayak ini jenis-jenis apa ya, mungkin suksom ini. Memang kemarin banyak suksom yang saya potong, suksom atau red majesty ya. Ini masih belum jelas ID-nya karena bagaimana ya. Ini mungkin Dut Tanjamani. Banyak ini black lipstick, ini ruby Garuda ya. Ini banyak Restardas yang kita habis potong. Ini hasilnya. Nah, ini sebentar kita eksekusi lagi. Bapak Ibu sekalian, kalau menemukan bunga seperti ini lebih bagus dipotong. Lebih bagus dipotong. Ini jelek. Ini jelek kalau kita biarkan seperti ini, lebih bagus dipotong. Dipotong pucuk ya, potong sebelah sini. Kemudian ditancap di flolarpum, kemudian kita tanam. Jadi biasanya bekas potongan itu akan memunculkan anakan. Itu lebih bagus daripada kita biarkan seperti ini jelek. Sebentar, ini kayak ini bekas potongan yang potong pucuk ini, atasannya kita sudah ambil, bawaannya ini biasanya muncul dua. Nah, kayak ini kayaknya suksom ini suksom jaipong. Ini Lady Valentine, ini Dut Tanjamani, ini legasi hijau, ini ruby ya, ruby Garuda, macam-macam ya. Ada juga beberapa baru tumbuh. Jadi kita perbanyak saja ya, tanam saja. Insya Allah kalau kita rajin merawat, memupuk. Oh ya, perlu saya informasikan bahwa aglonema ini adalah salah satu tanaman yang agak boros dengan unsur hara. Jadi jangan lupa pemupukan ya, jangan lupa pemupukan. Kalau kemarin ini yang terakhir ini saya pakai pupuk ini Atonik. Ini saya bukan promosi, tapi saya coba ini, hasilnya bagus. Aglonya cepat. Yang saya bibit itu cepat muncul tunasnya. Kemudian yang satu daun cepat keluar menjadi 2 daun. Nah, artinya ada lebih cepat penambahan daun, Ini sejak 3 tahun lalu sebenarnya saya dikasih tahu oleh kawan saya di daerah Bogor bahwa dia bertani bunga pakai pupuk ini, tapi memang selama ini saya belum sempat pakai karena sangat sibuk. Lagian bunga juga belum sempat saya pupuk, sudah laku juga. Kita mau tahan-tahan tidak enak juga karena orang butuh, dia juga kasih kita uang ya. Saya pikir ambil saja, suatu saat saya akan tanam lagi. Nah itu, jadi memang sekarang belum sempat ada bunga yang besar, kecuali ada di kandang atas, ada beberapa pohon yang ibunya punya, memang dia tidak kasih orang, siapapun yang mau beli dia tidak kasih. Nah itu mungkin ada agak beberapa pohon yang besar. Ini waktu saya beli dulu kata orangnya RND, red endot, tapi kalau saya lihat ini kayaknya red Panama ya, Ini dulu saya tahun lalu ini saya jual cuma 75.000. Kalau sekarang harganya ini sekitar 250.000. Kalau red Tanjamani itu sekarang sekitar 120 sampai 150. Dut Tanjamani antara 80.000 sampai 120. Kalau Crimson sekarang itu sudah agak menurun ya dibanding dengan masa pandemi kemarin. Ini 250 200, kalau sekarang ini antara 170 sampai 200, sama dengan black lipstick harganya. Nah, ini juga Pilo Birkin yang sempat laris kemarin. Itu harganya antara 165 sampai 200.
Saya kira itu serba-serbi saya di hari ini. Ini juga tujuannya kembali menyapa para subscriber saya. Saya doakan semoga Bapak Ibu semua senantiasa sehat ya. Senantiasa sehat bersama keluarga, itu yang terpenting, kesehatan. Kalau rezeki itu mah ya yang penting kita usaha, doa pasti ada. Yang penting tidak sakit. Makanya saya selalu sampaikan bahwa kesehatan itu di atas segala-galanya. Orang sakit itu cuma satu permintaannya, mau sembuh, hilang dari sakitnya. Cuma satu permintaannya dia. Jadi kalau orang sehat itu banyak sekali permintaannya. Kalau orang sakit cuma satu permintaannya, mau sembuh. Dia tidak peduli hartanya habis, yang penting bisa sembuh. Begitu berharganya kesehatan. Oke Bapak Ibu sekalian, minggu depan insya Allah kandang kita akan ramai juga. Ini kebetulan sudah kosong ini, termasuk di kandang sebelah sana sudah tidak terurus. Mudah-mudahan saya target, karena saya juga ada cabang di Makassar. Jadi saya di Mamuju, kemudian ada cabang di Makassar juga. Kemarin betul-betul anak-anak anggota semua berlibur waktu Lebaran. Mudah-mudahan hari Senin ya, hari Senin paling lambat tanggal baru itu kandang sudah full semua. Oh ya Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya ucapkan selamat Idul Fitri ya. Selamat Idul Fitri, hampir saya lupa. Selamat Idul Fitri 1442 Hijriah bagi yang merayakannya. Mohon maaf lahir dan batin. Jadi saya Pak Mursalim dan Salim sekeluarga mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Oke Bapak Ibu sekalian, saya kira itu informasi dari saya. Ini merupakan serba-serbi tanaman hias pada hari ini. Mudah-mudahan hari Senin saya bisa mengupload jenis-jenis yang baru. Oke, demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.